معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم سرور ويوم المغفور، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أجركم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أجركم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرهم على المعاندين. يا رب اغفر لنا منك بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أمات وأحيا، الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي جعل الجنة للمتقين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ومن ينكره فقد ضل ضلالا بعيدا. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وأصحابه عن الصدق والوفاء. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Tidak ada untayan kalimat yang pantas kita ucapkan selain kata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sampai pagi ini Allah masih memberikan kepada kita hidup, Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat,
Dan yang istimewa, Allah titipkan nikmat iman Islam serta istiqomah guna menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga rangkaian ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah sebagai bekal kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita sebagai umatnya kelak di hari kiamat senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar walillahil hamd. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita sering mendengar tentang surganya Allah yang sangat gamblang diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Terkadang kita menelaah hadis-hadis Rasulullah SAW tentang surganya Allah, menyimak uraian-uraian dari guru-guru kita tentang surganya Allah. Bangunan-bangunan yang terbuat dari emas dan perak, tentang kerikilnya yang terbuat dari batu mulia, tentang nikmatnya yang tak terputuskan, tentang makanannya lezat yang tak terbayangkan oleh kita, tentang waktunya yang kekal dan abadi, khalidina fiha abada, dan selamanya kita hidup di dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka timbul pertanyaan dalam benak kita, setelah bertahun-tahun kita menyimak, kita menelaah keindahan surganya Allah, apakah kita termotivasi untuk beramal, untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjuang, berupaya untuk menggapai surganya Allah, atau hanya semua itu sebuah memori yang kemudian hilang dan terlupakan? Terkadang kita semenit mengingat surga, sebulan kita bekerja untuk dunia. Terkadang kita tidak kenal lelah untuk dunia ini, dan nilainya kita tahu tidak lebih dari satu sayap ekor nyamuk. Dan ingatlah saudaraku, kita masih ada kehidupan setelah dunia ini. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah yang mulia, ada sebuah kisah yang diceritakan oleh baginda kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang manusia yang terakhir keluar dari api neraka, yang terakhir masuk surganya Allah. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inni la a'lamu akhir ahli-an kharajan min an-nar wa akhir ahli-jannah dakhula al-jannah. رجل يخرج من النار حقا فيقول عز وجل اذهب فدخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيقول يا ربي قد وجدتها ملأى فيقول عز وجل اذهب فدخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشر أمثالها فيقول أتسخرني وأنت الملك، أتسخرني وأنت الملك؟ قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحكت حتى بدت نواجذه. Jemaah yang mulia, Rasul menceritakan tentang orang terakhir keluar dari neraka
yang keluar dari neraka dengan merangkak. Setelah semua orang masuk surga ya Allah, dia sendirian, tinggal sendirian semua, belum masuk surga ya Allah. Tinggal sendiri, belum masuk surga ya Allah. Yang lain sudah masuk surga ya Allah. Di sana Allah mengatakan kepadanya, idhab fadkhul jannah. Kau pergi sana, kau masuk surga ya Allah. Orang ini masuk ke dalam surga ya Allah, dihayatin, dibayangin. Di dalam surganya Allah itu sudah penuh, karena tinggal sendirian dia belum masuk surga. Qad akhadhan nas manazilahum ya Allah. Orang-orang sudah lebih dulu tempatnya diambil ya Allah. Surgamu sudah ditempati orang-orang semua ya Allah. Gak ada lagi tempat buat aku ya Allah. Orang itu patuh kepada Allah. Ya Rabb Tuhan al-Man'al, ya Allah, aku dapat di surgamu sudah penuh ya Rabb. Surgamu sudah tidak ada lagi buatku ya Allah. Allah mengatakan kepadanya, udkhulul jannah, kau masuk surga sana. Laka mithlu dunya fa innaka mithlu dunya. Bagimu surgamu itu seluas isi dunia ini. Seluas isi dunia ini jemaah. Kita bisa bayangkan, orang terakhir masuk surganya Allah, tempatnya seluas isi dunia ini. Sekaya apapun orang yang ada di dunia ini, belum tentu bisa memiliki isi dunia ini. Separuhnya pun tidak. Allah tegaskan, wa asyru amsalihah, 10 kali lipat dunia ini. Kalau itu karunia Allah, kalau itu kehendak Allah untuk orang terakhir masuk surga, bagaimana yang levelnya di atas? Bagaimana nikmatnya orang bersama orang-orang soleh di surga sana? Bagaimana nikmatnya bersama Rasulullah di surganya Firdausul A'la? Kita bisa bayangkan seperti apa nikmatnya bersama Rasulullah. Orang yang terakhir masuk surga saja Allah kasih kenikmatan luasnya, tetapnya seluas dunia ini dan isinya. Apalagi bersama Rasulullah, seperti apa nikmatnya. Demi Allah jemaah, bumi ini hanya setitik dari miliaran bintang yang ada. Allah memberikan kepada orang-orang yang masuk surga dengan segala kenikmatannya, tidak dikurangi sedikit pun. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian kehidupan dunia yang kita perjuangkan ini, yang kita tempati ini, apakah kita bisa meraih kekayaan di dunia ini dengan diam? Apakah kita bisa meraih kebahagiaan di dunia ini dengan merenung? Tidak bisa jemaah, tidak bisa. Kita harus berjuang, kita harus meraih kebahagiaan itu. Kita wajib bekerja keras untuk menggapai dunia ini, menggapai kesuksesan dunia ini. Dan kalau kita ingin menggapai kesuksesan di akhirat pun yang sebentar kekal abadi,
patuhi perintah Allah, perjuangkan itu. Tidak bisa dengan tidur-tiduran, tidak bisa dengan merenung, tidak bisa apa kata nanti, tidak bisa. Kita perjuangkan surga Allah itu. Tidak bisa dengan angan-angan, tidak bisa. Kita harus raih surga Allah itu. Jemaah yang mulia, kita yang butuh kebahagiaan dunia, kita yang butuh kebahagiaan akhirat, kita yang butuh. Kita yang berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gapai dengan sebuah tenaga kita. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Sebetulnya dunia yang kita pinjam ini adalah jembatan. Seberapa mudah kita bisa melewati jembatan itu? Apakah perbuatan kita, pekerjaan kita, yang kita lakukan di dunia ini bisa menghantarkan kebahagiaan? Tanya pada diri kita. Maka Allah memberikan kepada kita jalan. Apa yang jalan Allah berikan? Jalan menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan menuju cinta kepada Allah. Jalan menuju cinta kepada Rasulnya. Kalau di dalam hatinya sudah tertancap rasa takwa, tertanam rasa takwa, maka dengan sendirinya timbul rasa cinta kepada Allah, timbul rasa cinta kepada Rasulnya. Maka segala perintah Allah pasti akan dilaksanakan. Sunnah Rasulullah pasti dijalankan. Dan ketika Allah dan Rasulnya perintahkan di dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Mudah jemaah. Allah perintahkan wanhar, berkorban, mudah. Mudah jemaah. Karena sudah dilandasi dengan rasa cinta kepada Allah, sudah dilandasi cinta kepada Rasulnya, sudah tertancap rasa takwa dalam hatinya, dia pasti rela untuk berkorban dengan sendirinya, dan tidak akan mengharapkan pujian dari makhluknya, tidak, karena sudah ada dalam dirinya rasa cinta kepada Allah. Tidak pakai dipaksa, pasti dia akan menjalankan. Jemaah yang mulia, yang pasti diharapkan orang yang sudah cinta kepada Allah, ada karunia Allah, pertolongan Allah dan Rasulnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kesempatan yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, yang Allah masih percayakan nafas masih terhembus dari dalam tubuh kita ini, jadikan pelajaran. Jangan sampai timbul rasa penyesalan yang tidak ada gunanya, karena kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tinggal kita menyesal. Maka yakin dalam hati kita, segala kebaikan yang kita lakukan pasti akan kembali kepada diri kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kebaikan yang kita lakukan, pasti kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Wa in asatum falaha. Kalau kita melakukan keburukan, pasti keburukan itu akan kembali kepada diri kita. Jamaah yang mulia, demikian khutbah yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah
senantiasa memberikan kepada kita keimanan yang kuat, keislaman yang kuat, istiqomah dalam ibadah kita. Allah karuniakan kepada kita kesehatan untuk kita semua, keluarga kita semua. Allah karuniakan rezeki yang halal yang barokah kepada kita semua, sehingga kita bisa berkurban. Tidak bisa saat ini, semoga tahun yang akan datang kita bisa menunaikan kurban. Dan senantiasa kita berdoa agar kita bisa melaksanakan ibadah ke tanah suci Mekah dan Madinah. Dan kita berdoa kepada Allah semoga saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, Allah berikan keselamatan, Allah berikan kemudahan, Allah terima hajinya sebagai predikat haji yang mabrur dan mabrurah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wasubhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi, washkuru lahu ala tawfihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam taslima katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas, ittaqullah fima amara wattaqu amma naha wa'lam anna Allah amarakum bi amrin munafi bi nafsi wa zanna bi malaikati qudsi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر اعداء الدين وعلى كلمتك الى يوم الدين. اللهم ادفع ان الغلا والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا اندونيسيا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا الفضل يزدكم ولا تكبروا أكبر. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.